Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Fitria Indah dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 248320730021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Program XOR Biner dengan bahasa Pascal sebagai bagian dari tugas mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Yang pertama-tama, mari kita pahami dulu makna atau arti dari XOR biner itu sendiri. XOR adalah singkatan dari eksklusif OR, di mana ini adalah operasi logika dalam pemrograman yang hanya memiliki dua buah bit biner saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Memiliki dua aturan saja. Yang pertama, jika dua buah bit biner sama, maka hasilnya akan 0. Misalkan 0 XOR 0 dan 1 XOR 1, maka hasilnya akan 0. Yang terakhir, jika dua buah bit berbeda, maka hasilnya akan 1. Misalkan 0 XOR 1 dan 1 XOR 0, maka hasilnya akan 1. Operasi XOR ini juga sering digunakan dalam kriptografi atau keamanan data, deteksi error dalam coding, dan manipulasi bit seperti di pengolahan data digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur atau langkah-langkah kerja dari program XOR biner yang saya buat dalam bahasa Pascal. Yang pertama, program akan meminta pengguna memasukkan panjang string biner sebanyak n. N ini hanya boleh dari angka 1 sampai 10. Yang kedua, setelah itu, program minta pengguna untuk memasukkan dua buah string biner, yaitu x dan y, dan masing-masing harus sepanjang n. Dan yang ketiga, program kemudian akan memeriksa apakah input terdiri dari angka 0 atau 1. Lalu dilakukan proses XOR per bit antara x dan y, dan terakhir, hasil XOR ditampilkan dalam bentuk biner dan juga dikonversi ke dalam angka desimal. Lalu ada tampilan awal dari program, yaitu pertama program XOR biner sebagai judul, lalu uses CRT, lalu ada deklarasi variabel n itu untuk panjang string, i itu untuk pengulangan atau loop, hasil desimal untuk menyimpan hasil akhirnya dalam bentuk angka, x dan y itu sebagai string input dari user, dan hasil biner untuk menyimpan hasil XOR dalam bentuk biner. Lalu selanjutnya ada validasi panjang input. Nah, di program ini menjelaskan jika n kurang dari 1 atau lebih dari 10, maka program akan langsung berhenti atau keluar dan memberi pesan bahwa panjang string itu harus 1 sampai 10. Bagian ini untuk meminta user agar mengisi dua string biner, yaitu x dan y, dan masing-masing harus sepanjang n yang tadi dimasuk. Dan di bagian sini untuk mengecek apakah panjang string x dan y benar-benar sama dengan nilai n. Kalau tidak, program akan keluar dan menampilkan pesan error. Ini adalah validasi isi karakter pada string. Program akan memeriksa satu persatu karakter pada x dan y. Kalau ada karakter selain 0 atau 1, langsung muncul peringatan dan program diberhentikan, karena XOR biner itu cuma menggunakan 2 bit atau 2 karakter, yaitu angka 0 dan angka 1. Dan bagian sini juga ada pengulangan for i dari 1 sampai n. Lalu ada if x dan seterusnya, itu membandingkan setiap bit x dan y satu persatu. Kalau sama hasilnya 0, kalau beda hasilnya 1. Lalu setelah itu akan ditambahkan hasil itu akan ditambahkan ke string hasil biner. Di bagian konversi desimal, kita mengubah hasil XOR biner tadi ke dalam bentuk angka desimal. SHL itu artinya shift left atau pangkat 2. Misalkan hasil binernya itu 1, 0, 1, 1. Maka 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dari kanan ke kiri itu dikali 2 pangkat 0 gitu. Ini hasil akhirnya ditampilkan ke layar. Pengguna bisa lihat langsung hasil XOR biner ke konversi desimalnya. Kesimpulannya, program ini sederhana tapi penting karena menjelaskan cara kerja operasi XOR, validasi input, dan penggunaan logika serta konversi biner ke desimal. Cocok untuk mahasiswa yang ingin memahami dasar-dasar manipulasi bit dan siapapun yang belajar kriptografi atau pemrosesan data digital. Dan presentasi dari saya mengenai program XOR biner dalam bahasa Pascal. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.